Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja macam-macam laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Macam-macam laboratorium teknologi informasi dan komunikasi ada 4, yaitu laboratorium komputer, jaringan komputer lokal, internet, dan sistem informasi. Yang pertama adalah laboratorium komputer. Laboratorium komputer merupakan salah satu komponen prasarana dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif, yang urgensinya sangat dominan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan. Di mana kita ketahui bahwa sarana yang lengkap dan menunjang tentunya jadi dambaan semua pengajar dan juga pengelola sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar atau KBM, di mana jika sebuah sekolah yang sudah lengkap sarananya akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di semua pelajaran. Pemerintah pun khususnya Dinas Pendidikan terus berupaya memenuhi kebutuhan di setiap sekolah, di mana salah satu bukti nyata adalah dengan memberikan bantuan-bantuan diantaranya yaitu laboratorium komputer. Jika keinginan untuk memiliki laboratorium itu sudah tercapai, lalu pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkannya. Jadi, beberapa hal yang harus perlu diperhatikan dalam mengelola suatu laboratorium komputer adalah yang pertama, harus ada pengurus yang benar-benar dapat mengelola laboratorium komputer. Yang kedua yaitu tempat atau ruangan yang mendukung. Yang ketiga, ditambah keamanan. Yang keempat, perawatan yang maksimal. Yang kelima yaitu daya listrik. Di mana memanfaatkan laboratorium komputer secara maksimal adalah tugas daripada pengelolanya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar, seperti yang pertama, bisa menggunakan laboratorium untuk kegiatan praktek, bisa menggunakan laboratorium untuk mata pelajaran yang lain yang membutuhkan media pembelajaran audio visual. Yang ketiga yaitu laboratorium dapat digunakan oleh anak didik yang sibuk dengan kegiatan OSIS. Terus laboratorium dapat digunakan sebagai sarana bimbingan belajar. Yang kedua adalah jaringan komputer lokal, di mana pengertiannya adalah jaringan komputer lokal adalah beberapa komputer yang terhubung menjadi satu kesatuan dan saling bekerja sama. Melalui jaringan inilah komputer dapat berkomunikasi dan berbagi dengan komputer lainnya yang terhubung di dalam jaringan lokal. Jaringan lokal ini disebut sebagai Local Area Connection, yaitu atau LAN, karena hanya bekerja di jaringan lokal yang sangat bermanfaat. Manfaat yang sangat dirasakan adalah dapat berbagi file dengan cepat, berbagi internet, dan lain-lain. Jaringan komputer umumnya sudah menjadi kebutuhan dasar jika sebuah institusi memiliki banyak komputer. Dengan membangun jaringan komputer lokal akan diperoleh sejumlah keuntungan, di mana selain juga bisa fungsi dasarnya untuk komunikasi data antar komputer. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita dapat membangun berbagai sistem informasi yang berkaitan dengan tugas sehari-hari di sekolah. Jaringan lokal juga dapat meningkatkan efisiensi dalam hubungan internet. Internet akan memberikan banyak manfaat bagi kegiatan di sekolah. Dengan penggunaan yang bijak, internet akan memberikan bantuan yang sangat berharga bagi pelaksanaan proses pengajaran dan kegiatan lain di sekolah. Fungsi yang seharusnya dimanfaatkan dari internet adalah sebagai sumber data yang sangat besar. Coba kita bayangkan bahwa internet berfungsi sebagai sebuah perpustakaan yang sangat luas, yang dapat diakses kapan saja. Sumber data atau perpustakaan bagi sebuah sekolah adalah bagian yang sangat utama, dan ini dapat dipenuhi sebagai dari penggunaan internet. Sedangkan sebagai media komunikasi dengan pihak luar, misalnya dengan email, sudah menjadi hal yang lazim sekarang ini dimanfaatkan melalui internet, di mana koneksi internet dapat dibagi ke dalam jaringan lokal sehingga tidak diperlukan banyak sambungan ke internet jika sudah memiliki LAN. Cukup dengan satu sambungan, maka seluruh jaringan akan dapat terhubung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juwita Rahma, NPM 1911010348. Di sini saya akan coba melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai infrastruktur ICT di laboratorium TIK. Jadi permasalahan yang dihadapi banyak sekolah saat ini adalah pada tingkat kesiapan peserta belajar, guru, infrastruktur sekolah, pembiayaan, efektivitas pembelajaran, sistem penyelenggaraan, dan daya dukung sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK. Salah satu imbasnya mengakibatkan minimnya peralatan laboratorium yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Hal ini diperlukan strategi dalam belajar dalam upaya mengembangkan peralatan dalam fungsi laboratorium. Selanjutnya, beberapa strategi tersebut adalah dengan penataan infrastruktur, misalnya pengadaan komputer rakitan yang spesifikasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, tujuan dari kegiatan pengadaan dan pembenahan lab komputer di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar terlaksananya proses pembelajaran TIK sesuai dengan amanat dan tuntunan kurikulum terbaru atau KTSP. Dan yang kedua, agar pihak pimpinan madrasah, guru, siswa, personel, sekolah, dan stockholder dapat memanfaatkan keberadaan lab komputer lebih maksimal, terutama dalam rangka menyikapi globalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, agar dapat mendukung proses pembelajaran yang berbasis multimedia dan agar para guru dapat memanfaatkan komputer yang ada untuk lebih membuka wawasan dan berupaya meningkatkan keterampilan dalam pemanfaatan media pembelajaran berupa teknologi komputer. Selanjutnya yang keempat, agar para siswa atau siswi dapat mensejajarkan dirinya dengan siswa-siswi sekolah lain yang sederajat terutama dalam hal pemanfaatan ICT dalam belajar. Dan yang kelima, agar guru dan siswa mampu memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi, yaitu internet, intranet, dan ekstranet, dan multimedia seperti grafis, audio, video sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar atau disebut dengan guru dan pembelajar, yaitu siswa. Dan selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu agar guru dan siswa dapat lebih meningkatkan kreativitas mereka dalam hal penggalian informasi dan sumber belajar serta mampu menghidupkan iklim ilmiah yang kompetitif menuju keunggulan madrasah. Selanjutnya, di dalam infrastruktur ICT di laboratorium TIK yaitu terdapat yang pertama kelembagaan. Laboratorium atau lab dipimpin oleh seorang ketua lab di beberapa tempat disebut sebagai Chief of Information Officer atau CIO dan dibantu oleh beberapa staf pendukungnya. Dan yang kedua, ada standarisasi pengelolaan laboratorium TIK, konvensi internasional atau ada GATT, WTO, AFTA, dan lain-lain. Banyak perusahaan yang memproduksi produk menggunakan standar produk seperti JIS atau Jepang, disebut juga dengan Japan Industri Standard. Yang kedua, CE Mark, Uni Eropa, CE, adalah sertifikasi keamanan produk atau dilayangkan di wilayah EU, European Union. Yang ketiga, IEEE 802.11, yaitu standar komunikasi wireless LAN atau LAN. Yang keempat, ICSA,
Indonesia Customer Satisfaction Award. Selanjutnya yang kelima yaitu ada SNI 01 Min 3553 Min 1996 Min Standar Nasional Indonesia atau Produk Certification. Dan selanjutnya yaitu ada poin ketiga yaitu standar sistem mutu. Standar sistem mutu itu meliputi yaitu yang pertama SMM ISO 9001.2.2000 yaitu sistem manajemen kualitas atau mutu, Quality Management System QMS. Dan yang kedua SML ISO 14001 atau disebut juga dengan Sistem Manajemen Kesehatan Lingkungan. Kemudian poin yang ketiga OHSAS 18001 yaitu disebut juga dengan Sertifikasi Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan poin yang keempat QS-900 atau disebut juga dengan Quality System Requirement 9000, standar yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemasok kepada pihak ketiga OEM atau Original Equipment Manufacturer untuk perusahaan industri otomotif dan elektronik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darian, NPM 1911010381. Di sini saya akan menjelaskan yang poin ke C, strategi pengadaan sarana. Perkembangan di berbagai bidang, khususnya di bidang TIK, semakin meningkat pesat. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia dan kurangnya SDM yang mampu untuk menghadapi perkembangan zaman di era teknologi ini yang semakin maju. Terkait dengan sumber daya manusia, maka tidak bisa terlepas dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, dunia pendidikan sangat berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan mampu berkembang sesuai dengan tuntunan kemajuan zaman. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan lakukan metode pembelajaran dengan sistem KTSP. Mungkin sering kita dengar yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dengan metode ini diharapkan peserta didik yang lulus dari sekolah diharapkan sudah siap dengan lapangan pekerjaannya yang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang akan dihadapinya. Untuk membantu tercapainya program tersebut, kami membuat strategi pengadaan sarana dan prasarana laboratorium TIK untuk memenuhi standar kebutuhan di sekolah dengan harga terjangkau dan bergaransi atas risiko kerusakan yang terjadi di kemudian hari. Yang poin pertama yaitu tahapan yaitu tahapan pembangunan. Yang A, identifikasi kebutuhan. Langkah ini yang paling sering dilupakan oleh SMK atau instansi yang akan membangun sebuah laboratorium komputer. Dengan identifikasi kebutuhan, maka akan diketahui jenis-jenis komputer yang akan diadakan serta bentuk dan strategi lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan adalah pemanfaatan ruang laboratorium komputer, berbagai pemakai, lama pemakaian. Yang B yaitu persiapan sarana dan prasarana. Dalam persiapan sarana dan prasarana laboratorium ini ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu yang pertama listrik. Besar daya listrik amat berpengaruh pada jumlah dan jenis komputer yang akan digunakan. Yang kedua gedung. Sebuah lab komputer jelas membutuhkan gedung yang cukup baik. Yang ketiga grounding. Hal ini yang paling sering dilupakan atau diabaikan oleh instalasi listrik. Mereka menganggap bahwa pemasangan arde atau grounding terhadap instalasi listrik itu suatu hal yang membuang waktu belaka. Kalau diperhatikan baik-baik,
Setiap kabel power dari CPU pasti terdiri atas 3 kabel, satu untuk positif, satu untuk negatif, dan satu lagi untuk pertahanan atau grounding. Yang keempat, meja atau kursi. Tentunya untuk memakai komputer dalam jangka waktu lama menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita membutuhkan kursi akan mempermudah kita pada saat memakai komputer. Yang kelima, tata letak komputer. Tata letak komputer juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Sehingga tata letak komputer ini juga harus direncanakan sebelumnya. Jadi posisinya di mana komputer yang baik dan benar itu seperti apa, jaraknya dari sini ke sana. Yang ke poin ke-6, pemilihan spesifikasi pemilihan komputer. Dan kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pengadaan peralatan laboratorium. Dalam memfasilitasi suatu laboratorium TIK, kita bisa melakukan beberapa strategi di antaranya. Yang pertama, beli tunai. Pengadaan barang dengan sistem beli tunai adalah di mana pihak sekolah membayar kepada toko penjualan pengadaan sarana lab sebagai pihak sponsor secara tunai terhadap perlengkapan laboratorium TIK. Yang kedua, beli kredit. Sistem beli kredit adalah pihak sekolah membayar kepada toko penjual pengadaan sarana lab secara kredit atau cicilan per bulan terhadap sarana lab tersebut. Yang ketiga, sewa beli. Sistem sewa beli adalah pihak sekolah membayar kepada toko penjual pengadaan sarana lab dengan harga sewa dihitung dari jumlah siswa di sekolah tersebut. Yang keempat, saham. Sistem saham adalah toko penjual pengadaan sarana lab penerbitan saham senilai total investasi 100%, dalam kurun 100%, 50% saham tetap dimiliki oleh toko tersebut selaku sponsor. Yang kelima, block grant. Penyediaan dana block grant secara umum ditujukan untuk pemberdayaan dan peningkatan mutu PTKVNP di provinsi dalam rangka mengoptimalisasikan kapasitas dan kemampuan dinas pendidikan provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan non-formal. Prosedur yang perlu ditempuh untuk mendapatkan dana bantuan block grant adalah sebagai berikut. Yang A, masing-masing sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, dan pemerintah daerah yang berminat untuk mendapatkan dana bantuan block grant menyusun proposal. Jadi kita harus di sini tuntut menyusun proposal dan diajukan kepada Dewan Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota. Mungkin daerah kita juga ada kabupaten dan kotanya. Jadi di situ kita akan mengajukan proposal kita. Yang B, Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota meneliti dan menilai proposal yang masuk, kemudian menetapkan calon yang akan mendapatkan dana bantuan block grant. Jadi tahapan kedua ini, setelah kita mengajukan proposal, dan Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten Kota itu melakukan seleksi atau melakukan penelitian terhadap proposal kita, dan itulah nanti yang akan menentukan proposal kita akan diterimanya atau akan masuknya bantuan kepada kita. Yang poin ke C, Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota menerbitkan surat kepada penanggung jawab block grant sebagai dasar atau mencairkannya. Yang D, dana dicairkan melalui PT Pos atau bank terdekat yang langsung diterima kepada penanggung jawab sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, atau pemerintahan daerah yang berhak menerima dana bantuan block grant untuk digunakan sesuai proposal yang diajukan. Ini dana yang misalnya kita sudah masuk dana bantuan kita akan mengambil melalui PT Pos atau bank terdekat. Yang E, Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan, mengawasi, dan memantau pelaksanaan program yang didukung dengan dana bantuan program tersebut. Jadi setelah kita dapat bantuan, nggak langsung dilepas dari pihak kabupaten atau pihak komite kota, itu nanti ada pembinaan atau pemantauan terlaksana dengan baik nggak bantuan tersebut yang sudah diberi bantuan. Mungkin itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosedur yang perlu ditempuh untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant adalah sebagai berikut. A. Masing-masing sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, dan pemerintah daerah yang berminat untuk mendapatkan dana Block Grant menyusun proposal yang diajukan kepada Dewan atau Komit Pendidikan Kabupaten atau Kota. B. Dewan atau Komit Pendidikan Kabupaten atau Kota meneliti dan menilai proposal yang masuk, kemudian menetapkan calon yang akan mendapatkan dana bantuan Block Grant. C. Dewan atau Komit Pendidikan Kabupaten atau Kota menerbitkan surat kepada penanggung jawab Block Grant sebagai dasar untuk mencairkannya. D. Dana dicairkan melalui PT Pos atau bank terdekat yang langsung diterima kepada penanggung jawab sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, atau pemerintah daerah yang berhak menerima dana bantuan Block Grant untuk dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan. E. Dewan atau Komit Pendidikan Kabupaten Kota melakukan pembinaan, mengawasi, dan memantau pelaksanaan program yang didukung dengan dana bantuan Block Grant tersebut. Prinsip pemberian Block Grant: A. Responsif, B. Keadilan, C. Pemerataan, D. Tidak tumpang tindih. Syarat penerimaan bantuan. Yang berhak menerima bantuan Block Grant adalah sekolah yang memiliki program untuk pembangunan ruang kelas, pembangunan pemondokan atau asrama, atau rehabilitasi gedung, dan memerlukan bantuan dana. Persyaratan penerimaan dana diuraikan sebagai berikut. Syarat pokok: A. Merupakan sekolah kurang mampu tetapi potensial untuk meningkatkan angka partisipasi atau mutu pendidikan. B. Dalam 3 tahun terakhir tidak sedang menerima subsidi untuk kegiatan pembangunan fisik RKB atau subsidi lain dari pemerintah. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak. Satu saja di antara tidak dipenuhi, maka suatu lembaga permohonan subsidi tidak berhak ditetapkan menjadi penerima subsidi Block Grant. Syarat tambahannya: yang A. Dalam 3 tahun terakhir mempunyai peserta didik atau siswa dengan jumlah rata-rata minimal 75 orang, serta kecenderungan jumlah per tahunnya tidak menurun. B. Mempunyai izin operasional atau akte pendirian dari instansi yang berwenang. Syarat-syarat tambahan ini digunakan untuk menetapkan peringkat calon penerimaan bantuan atau subsidi dengan memberikan skor untuk setiap butirnya sesuai dengan panduan penilaian proposal yang akan diuraikan di belakang. Dapat ditetapkan peringkat masing-masing sekolah, lembaga pendidikan yang sudah lolos dari syarat pokok. Tujuan khusus: yang pertama, meningkatkan mutu dan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, mendata petaka wilayah provinsi. Yang ketiga, membentuk dan memberdayakan Pokja PTK provinsi. Syarat penerima: persyaratan untuk menerima dana bantuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi sebagai berikut. Mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 2. Proposal ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, mencantumkan secara rinci program kegiatan yang akan diselenggarakan dan dana RAB yang dibutuhkan untuk setiap program kegiatan. Proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi menggunakan sistematika sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan memuat latar belakang, dasar, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Bab 2. Analisis situasi, mendeskripsikan data dan ada di wilayah provinsi dan masalah yang dihadapi. Bab 3. Rencana program kegiatan, memuat rasional, tujuan, sasaran, pelaksanaan kegiatan, pendanaan, dan jadwal kegiatan. Bab 4. Pemantauan dan evaluasi, membuat kegiatan monitoring evaluasi yang akan dilakukan. Bab 5. Lampiran penutup, memuat kesimpulan dan sasaran. Data pendukung meliputi jumlah dana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bersumber dari APBD dan jumlah tenaga yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi, serta fotokopi nomor rekening Dinas Pendidikan Provinsi dan NPWP. Penyaluran dana Block Grant. Yang pertama, dana Block Grant disalurkan sekaligus kepada rekening Dinas Pendidikan melalui bank pemerintah. 2. Pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada penanggung jawab teknis, dalam hal ini Kepala Subdin yang bersangkutan. Penyelenggaraan
program setelah dana Blue Grant diterima oleh penanggung jawab teknis, diharapkan sesegera mungkin melakukan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang dituangkan dalam proposal yang sudah disetujui. Mekanisme pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja data Blue Grant tahun belajar harus dipertanggungjawabkan dengan tolak ukur yang sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Baiklah, saya Rika Safiola ingin melanjutkan pemaparan materi D. Tata letak peralatan laboratorium. Tata letak peralatan laboratorium berhubungan dengan bagaimana kita mengatur penempatan alat-alat utama di dalam laboratorium dan alat-alat pendukung yang tentu saja ini dikaitkan dengan luas ruangan dan persyaratan-persyaratan umum dalam penataan lab komputer. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam tata letak peralatan komputer adalah 1. Luas untuk satu unit komputer minimal 60 cm dikali 100 cm. 2. Jarak antara komputer ke komputer yang ada di belakang 30 cm. 3. Jarak antara meja dengan komputer dengan kursi sekitar 30 cm sehingga jarak mata pengguna ke layar monitor sekitar 40 cm. Peralatan laboratorium komputer. Peralatan laboratorium komputer adalah seluruh peralatan yang dibutuhkan dan ada di dalam ruangan laboratorium. Peralatan ini meliputi peralatan utama dan penunjang. Peralatan umum adalah peralatan standar yang harus ada di dalam laboratorium yang diperlukan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peralatan utama meliputi 1. Unit komputer, 2. Meja dan kursi, 3. Meja instruktur atau guru, 4. Papan tulis atau whiteboard. Peralatan penunjang adalah peralatan yang tersedia di dalam laboratorium dan berguna dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Adapun yang termasuk dalam kategori peralatan penunjang adalah 1. Sistem jaringan, 2. Piranti keluaran atau output, 3. Komputer instruktur atau guru, 4. LCD screen, 5. LCD proyektor, 6. Lemari atau kabinet, yang ke-7 AC atau kipas angin. Secara umum yang dimaksud dengan penataan peralatan laboratorium komputer adalah menata seluruh peralatan yang ada, mulai dari unit komputer, fasilitas penunjangnya seperti meja instruktur atau guru, komputer guru, LCD screen, LCD proyektor, kabel listrik dan jaringan dan lain-lainnya. Sedangkan yang paling utama dalam penataan laboratorium adalah peletakan unit komputer dalam ruangan, karena hal ini berkaitan dengan besar ruangan yang diperlukan untuk menampung seluruh komputer yang tersedia atau yang dibutuhkan. Ada beberapa jenis tata letak peralatan laboratorium yang biasa digunakan dalam penataan laboratorium komputer, tapi yang umum digunakan ada 2 jenis, yaitu menghadap ke depan dan menghadap ke samping. A. Tata letak komputer menghadap depan. Tata letak laboratorium ini sangat umum. Namun demikian dari sisi pembelajaran, hal ini kurang efektif. Sebab 1. Jarak pandang siswa sangat rendah, khususnya untuk bagian yang belakang. B. Guru tidak bisa melihat kegiatan siswa. C. Jalan bagi guru untuk bekerja dengan siswa secara individual sangatlah sukar atau susah. D. Pemasangan kabel sangat sukar dan perlu kabel di bawah lantai. E. Para siswa mudah sekali menabrak peralatan ketika masuk dan keluar ruangan. B. Tata letak komputer menghadap ke samping. Tata letak laboratorium ini jauh lebih baik dari sisi pembelajaran karena 1. Para siswa dapat berputar di kursi mereka dan jarak pandang cukup baik. 2. Guru dapat memantau kegiatan semua siswa selama belajar. 3. Jalan bagi guru untuk bekerja secara individual kepada siswa sangatlah bagus. 4. Pemasangan kabel sangat mudah dan mudah pula untuk dimodifikasi. 5. Para siswa tidak berhubungan dengan kabel di belakang dan dapat mengurangi resiko kecelakaan. C. Rekomendasi tata letak komputer yang ideal. Dari 2 jenis tata letak yang telah disebut di atas, penulis merekomendasikan untuk membuat desain laboratorium dengan pola tata letak penempatan komputer menyamping. Desain pemetaan laboratorium komputer terlihat pada gambar di atas merupakan pengembangan dari tata letak komputer yang menghadap ke samping dengan beberapa tambahan kelengkapan alat penunjang yang tersedia di dalam laboratorium. Penataan model ini akan membantu dalam
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif karena memiliki beberapa keuntungan antara lain: 1. Resiko kecelakaan dapat dihindari. Resiko alat tersenggol siswa dapat dihindari. 2. Mudah dalam perawatan. Kelelahan akibat suhu yang terlalu panas dalam ruangan karena sistem sirkulasi yang memadai itu dapat dikurangi. Ketiga, guru dapat memantau kegiatan siswa dengan baik karena ada lorong antara komputer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang aplikasi keamanan silent server di laboratorium TIK. Di dalam sebuah lab komputer di mana terpasang perangkat jaringan untuk mengoneksikan seluruh komputer yang ada di lab maupun komputer-komputer yang berada di gedung yang berbeda, maka diberlakukan perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan lab yang di komputer-komputer yang bekerja sendiri atau standalone. Pengamanan, monitoring, backup data, dan senantiasa harus dilakukan untuk menjaga kestabilitas dan otoritas yang berada di jaringan keamanan. Jaringan keamanan komputer sebagai di sebuah sistem sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan pelayanan bagi pengguna, siswa, guru, dan administrasi. Sistem tersebut dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusup untuk pemindahan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Keamanan tersebut secara umum adalah komputer yang terhubung ke network mempunyai ancaman keamanan yang lebih besar daripada komputer yang tidak berhubungan di mana-mana. Dengan pengendalian yang teliti, resiko dapat dikurangi, namun network monitoring atau network security bisa bertentangan dengan network access, di mana bila network access semakin mudah maka network security semakin rawan, dan bila network security semakin baik maka network access semakin tidak nyaman. Suatu network didesain sebagai komunikasi data Hickway dengan tujuan meningkatkan akses ke sistem komputer, sementara security didesain untuk mengontrol akses. Penyediaan network security adalah sebagai akses penyimbang antara open access dengan security. Di sini network dikatakan sebagai Hickway karena menyediakan akses yang sama untuk semua, baik pengguna normal ataupun tamu yang tidak diundang, sebagai analogi keamanan di rumah. Dilakukan dengan memberi kunci di pintu rumah, tidak dapat cara memblokir di jalan sebuah rumah. Hal tersebut seperti juga diterapkan dengan pada network security. Keamanan dijaga untuk setiap host-host tertentu, tidak langsung pada networknya. Nah, untuk keamanan untuk daerah di mana orang-orang saling mengenal, pintu biasanya dibiarkan terbuka, sedangkan kota besar, pintu rumah menggunakan mekanisme tambahan. Begitu pula yang dilakukan pada network untuk jaringan yang menghubungkan host-host yang aman, yang dikenal dan tidak dilakukan terlalu ketat bila jaringan tersebut ke jaringan yang lain lebih terbuka. Dan aksesnya oleh host yang tidak terkenal, maka tidak bisa diganti host-host yang jaringannya tersebut membutuhkan pengamanan yang lebih. Ini bukan berarti terburukan hanya membawa akibat buruk, sebab banyaknya fasilitas yang ditawarkan dengan keterbukaan jaringan yang merupakan nilai-nilai yang lebih sangat membantu kemajuan network.